Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Munir dengan NIM 230426741009. Nama saya Aulia Dewi dengan NIM 23040404. Perkenalkan, saya Raisa Yasin dengan NIM 1152. Perkenalkan, saya Alif Mawarani dengan NIM 148. Perkenalkan, saya Aisyah. Nah, di sini kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain? Ngomongin tentang kasusnya Ya. Jadi ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah etika administrasi negara. Tema yang kelompok kita dapat yaitu penyalahgunaan wewenang. Yang dalam hal ini kita mengambil sebuah case, yaitu dalam kasusnya Dini Sera. Kita silas bahwasanya dalam kasus Dini Sera ini sangat kontroversial. Jadi di kasus Dini Sera itu putusan hakim yang mana membebaskan tersangka yaitu menantang, yang padahal dalam kasusnya tersebut itu jelas-jelas memang melakukan sebuah kejahatan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita tanya-tanya, kita sharing-sharing ya, gimana sih kronologi dari kasus Dini Sera ini? Mungkin dari teman-teman. Kasus ini tuh mulainya dari laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Georgius Ronald Tanur terhadap Dini Sera di sebuah tempat karaoke di Surabaya. Dini Sera mengalami luka serius akibat penganiayaan tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Kasus ini kemudian menjadi penting karena terungkapnya identitas Georgius Ronald Tanur sebagai anak dari seorang DPR. Nah, iya benar banget. Jadi posisi Gregorius sebagai anak seorang anggota DPR RI ini menjadi sorotan karena memunculkan dugaan adanya upaya untuk mempengaruhi proses hukum. Banyak yang khawatir akan adanya penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini. Nah, saya juga setuju posisi sosial ya. Kalau ekonomi seseorang tuh harusnya nggak boleh mempengaruhi kasus yang ada, tapi dalam kasus ini tuh saya melihat adanya ketimpangan kesenjangan yang cukup signifikan. Ya, selain itu kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pengaruh kekuasaan dalam sistem peradilan kita. Apakah mungkin kekuasaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor membuat pertimbangan semata? Pertanyaan yang sangat menarik yang disampaikan oleh teman kita Raisa. Jadi kita semua sudah harus tahu bahwa idealnya sebuah putusan hakim itu harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dan yang murni berdasarkan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya seringkali kita itu menemukan adanya sebuah intervensi dari pihak-pihak luar seperti itu, yang mana dapat mempengaruhi proses jalannya peradilan. Nah, kemudian kita kembali ke kasus Dini Sera. Kita melihat adanya sebuah kejanggalan dalam proses persidangan yang kita karena banyak juga bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan Ronald Tanur atau Gregorius Ronald Tanur ini dalam meninggalnya Dini Sera. Namun justru hakim itu malah memutuskan untuk membebaskan si Ronald Tanur tersebut. Apa yang dikatakan oleh Bunda, karena saya rasa kasus ini tuh memang benar-benar kompleks. Ada banyak kejanggalan yang belum terungkap. Saya melihat ada kejanggalan dalam sistem penegakan hukum kita. Bagaimana bisa seseorang tersangka dibebaskan, padahal ada bukti yang mengarah bahwa yang tersangka itu memanglah pelaku yang sebenarnya. Nah, maka dari itu putusan ini tuh mengejutkan banyak juga dan memicu berbagai reaksi. Banyak yang merasa kecewa dan tidak puas atas putusan hakim tersebut. Mereka menilai bahwa keadilan itu belum ada di dalam kasus ini. Saya rasa putusan ini tuh bisa menguatkan adanya penyalahgunaan wewenang. Tapi tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak tertentu untuk dibayangkan bagaimana seseorang tersangka bisa dibebaskan saja itu tidak ada bukti yang sangat kuat. Jadi tadi secara kronologis ya mengenai dari kasus kematian dari Dini Sera, yang mana kita lihat ya
dari bukti-bukti yang ada bahwasanya si tersangka atau Ronald Tanur itu dia seharusnya bisa dibebaskan di penjara, malah diputuskan oleh hakim bebas. Kita akan membahas mengenai dampak yang lebih luas mengenai dari kasus ini terhadap masyarakat banyak. Aku pengen nih ke Raisa. Oke, jadi menurut aku kasus ini tentu aja memberikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Bisa bikin banyak orang merasa bahwa hukum tidak adil dan hanya menguntungkan orang-orang yang berkuasa. Hal ini dapat memicu rasa ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu, kasus ini juga dapat memicu tindakan main hakim sendiri jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak mampu memberikan keadilan. Saya juga setuju, kepercayaan masyarakat terhadap hukum adalah fondasi yang sangat penting bagi sebuah negara. Jika kepercayaan ini terkikis, maka akan sulit bagi negara untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Juga menunjukkan betapa pentingnya media sosial, karena media sosial itu dapat menyebarkan informasi dan menjadikan juga akses orang untuk mengawasi dan mengenai perkembangan kasus ini. Namun itu juga tidak diakui terhadap informasi yang belum yang menyebarkan. Katakan Aulia bahwa media sosial itu memang memiliki peran yang sangat besar dalam kasus ini. Di satu sisi, media sosial membantu memperlihatkan ketidakadilan yang terjadi. Namun di sisi lain, media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks-hoaks dan ujaran kebencian. Benar sekali sih. Media sosial itu juga ada dampak baik, ada juga dampak buruknya. Jadi tergantung kita sendiri bagaimana kita memfilter informasi-informasi yang sudah kita dapatkan, kita terima, agar kita tidak langsung untuk memberikan sebuah komentar tanpa kita cross-check atau kita mengetahui kebenaran terlebih dahulu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadi kasus serupa? Menurut saya nih, kita hukum Indonesia perlu melakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif. Jadi perlu memperbaiki sistem peradilan agar lebih transparan dan bisa dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dan keadilan. Menurut saya juga perlu memperkuat terhadap sanksi dan korban-korban. Seringkali sanksi dan korban takut untuk bersuara karena khawatir akan keselamatan mereka sendiri. Pendidikan juga sangat penting. Kita perlu memberikan pendidikan hukum tidak dini agar masyarakat tuh hukumnya tidak ada. Selain itu, kita juga perlu membuat pengawasan dari penegakan hukum. Kita juga perlu memastikan bahwa mereka sebaiknya itu dengan profesional dan tidak menyalahgunakan. Itu tadi ya, mengenai bahwasanya poin-poin yang sudah disampaikan teman kita ya, bahwasanya telah terjadi sebuah penyalahgunaan informasi yang dilakukan oleh hakim dalam kasus Dini Sera ini tadi. Namun berita terbarunya itu bahwasanya si Ronald Tanur itu sudah ditangkap. Jadi putusan yang kemarin bebas itu ya, beritanya itu di Ronald Tanur sudah ditangkap. Kemudian kesimpulan dari apa yang kita sampaikan itu tadi ya, kasus Dini Sera ini bukan hanya sekedar kasus, tapi juga mencerminkan masalah yang lebih luas dalam masyarakat kita, yaitu ketidakadilan yang dilakukan oleh hakim tadi dan juga lemahnya penegakan hukum. Nah, untuk mencegah terulangnya kasus serupa, yaitu diperlukan upaya bersama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, penegak hukum, masyarakat, hingga di media massa atau media sosial. Mungkin cukup pembahasan mengenai kasus Dini Sera yang mana salah satu menjadi penyalahgunaan wewenang itu tadi. Alhamdulillah ada mungkin apa yang kita sampaikan kurang pas atau ada salah kata, mungkin bisa dipercet kembali mengenai pembahasan kita itu tadi. Mungkin cukup itu ya teman-teman. Jadi sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next podcast selanjutnya. Bye bye.